Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ena Kusuma Dewi dengan nomor induk mahasiswa 86207181500027 akan mempresentasikan untuk mata kuliah pelibatan orang tua dan masyarakat. Kali ini temanya yaitu adalah pendidikan lingkungan hidup tentang membelajarkan anak pada kearifan alam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mumun Mulyati MPD. Apa sih pengertian pendidikan lingkungan hidup? Yaitu pendidikan lingkungan hidup yang diajarkan pada tingkat sekolah dasar dan menengah dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP mengisyaratkan pentingnya kreativitas dalam mengembangkan pembelajaran. Alam adalah sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk dieksplorasi, dikembangkan, dan dijadikan media pembelajaran yang menarik bagi siswa didik. Mendidik adalah proses panjang dan sistematis yang harus ditempuh untuk menjadikan seseorang menjadi manusia terdidik. Mendidik berbeda dengan mengajar, yang dapat diartikan sebagai proses transfer ilmu, pengetahuan kepada peserta ajar yang mengandalkan pada acuan kurikulum, silabus, SAP, dan metode pembelajaran yang digunakan seorang pengajar. Mendidik mengandung makna dan tujuan yang lebih besar dan substantif sebagai upaya perubahan tingkah laku dan moral attitude siswa didik ke arah yang lebih baik. Menurut John Dewey tahun 1859 sampai 1952, anak didik tidak hanya disiapkan agar bekerja, tapi juga bisa menjalani hidupnya secara nyata sampai mati. Anak didik harusnya berpikir dan pikirannya itu dapat berfungsi dalam hidup sehari-hari. Kebenaran adalah gagasan yang harus dapat berfungsi nyata dalam pengalaman yang praktis. Mengapa sih pendidikan lingkungan hidup? Karena alam sebagai sumber kehidupan manusia menyimpan di dalamnya kearifan yang tidak pernah habis untuk dipelajari sepanjang hidup manusia. Sayangnya, lingkungan di mana manusia tinggal selama ini hanya dijadikan objek eksplorasi oleh manusia dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerusakan alam dan lingkungan lebih disebabkan oleh keserakan manusia yang selalu berpikir nilai ekonomi dibanding memikirkan dampak yang diakibatkannya. Pendidikan lingkungan merupakan salah satu faktor penting dalam meraih keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup, juga menjadi sarana yang sangat penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang dapat melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendidikan lingkungan tidak akan berubah situasi dan kondisi yang telah rusak menjadi baik dalam waktu sekejap, melainkan butuh waktu, proses, dan sumber daya. Implementasi dalam pendidikan lingkungan yaitu memampukan peserta didik untuk mempunyai peran dalam merencanakan pengalaman belajar mereka dan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan dan menerima konsekuensi dari keputusan tersebut. Untuk menghubungkan atau relate kepekaan kepada lingkungan, pengetahuan, keterampilan untuk memecahkan masalah, dan klarifikasi nilai pada setiap tahap umur. Tetapi bagi umur muda atau tahun pertama diberikan tekanan yang khusus terhadap kepekaan lingkungan terhadap lingkungan tempat mereka hidup. Untuk membantu peserta didik untuk menemukan atau discover gejala-gejala dan penyebab dari masalah lingkungan, memberi tekanan mengenai kompleksitas masalah lingkungan sehingga diperlukan kemampuan untuk berpikir secara kritis dengan keterampilan untuk memecahkan masalah. Alam dan lingkungan sebagai media belajar. Alam mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, tentang nilai-nilai, tentang kebaikan dan keburukan yang dikomunikasikan dengan bahasanya sendiri. Perkembangan teknologi informasi yang makin pesat telah menggeser pola perilaku anak yang lebih banyak dipengaruhi oleh media elektronik dibanding berelasi dengan alam dan lingkungan. Nah, ini adalah contoh anak yang akan mempresentasikan tentang manfaat dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang ada di sekitar. Tanaman umbi-umbian ya, tersebut mempresentasikan tentang manfaat umbi. Ada wortel, ada bawang merah, bawang bombay, ada bawang putih, ada singkong juga, ada kentang. Ya, gunanya banyak sekali.
sekali loh manfaat dari tanaman tersebut. Jadi anak tahu manfaat dari bawang merah, yaitu untuk mengobati ketika anak badannya panas, dan tak kalah penting sebagai bumbu penyedap masakan ketika bundanya memasak di rumah. Baik, terima kasih presentasi yang kali ya, gimana ini? Ya udah lanjut. Terima kasih tugas UAS yang saya demikianlah tugas UAS yang saya presentasikan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih Bu Mumun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.